Selamat pagi. Saya Bidan Salsa. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang COVID-19 atau biasa disebut virus corona ya. Iya, Udah pada tahu belum virus corona itu apa? belum Bu. Ya, di sini ya. Virus corona itu jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan dan banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Tapi ada juga yang menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia. Lanjut. Tanda gejalanya ada demam, sesak, dan batuk. Kemudian menurut penelitian, gejala virus corona ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Terus bagaimana bisa tertular? Yang pertama, ada tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita virus corona. Kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Kemudian ada kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Maka dari itu sekarang kan kita ada himbauan dari pemerintah itu untuk kalau berjaga jarak dengan orang itu 1 meter, karena virus corona itu bisa menyebar saat kita bersentuhan, kemudian kita memegang muka, lalu mata, hidung, dan mulut, karena virus corona itu bisa masuk ke tubuh kita melalui anggota badan kita ini, seperti itu ya. Kemudian pencegahan yang bisa kita lakukan, yang pertama, hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Kemudian gunakan masker, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 70% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan olahraga. Kemudian jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Lalu masak daging sampai benar-benar matang. Itu maksudnya jangan makan hewan mentah seperti itu, karena itu berbahaya. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang terakhir ada jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Lalu sekarang kan dari pemerintah ada social distancing. Itu yang dimaksud adalah pembatasan dan menjaga jarak fisik, atau saya disebut physical distancing. Itu adalah cara dari pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus corona yang saat ini sedang terjadi. Karena virus corona itu akan lebih mudah menyebar saat kita berada di kerumunan. Jadi saat orang ada yang sakit atau terkena positif virus corona itu, kemudian kita menyatu dengan dia, itu nanti kemungkinan besar kita juga akan tertular, karena virus itu tidak pandang bulu entah itu tua, muda, ataupun anak-anak. Jadi saat kita bersentuhan atau dia bersin atau kita berbicara, itu dia bisa melalui udara. Jadi 15 menit saja kita bicara atau bahkan 5 menit kita berbicara, itu bisa langsung terkena virus itu. Seperti itu ya Ibu. Kemudian maka dari itu social distancing memang membosankan ya Bu, di rumah terus, karena memang itu kita adalah dengan cara tinggal di rumah, menghindari keramaian, dan menahan diri untuk tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, seperti itu. Kemudian kerugiannya saat kita tidak taat aturan dari pemerintah untuk social distancing itu seperti ini. Kapanpun orang sehat bersentuhan dengan orang sakit, maka orang sehat menjadi sakit. Orang yang sakit kemudian akan pulih dan memiliki sistem kekebalan tubuh baru, tapi dia tidak bisa menularkan sistem imun itu ke orang lain, terutama kepada orang sehat. Sebaliknya, orang sembuh berpotensi sakit lagi ketika bersentuhan dengan orang sakit. Maksudnya adalah saat ada orang sehat bertemu dengan orang yang positif corona, pasti dia akan terkena virus corona itu. Karena imun kita yang saat kita sehat tidak akan bisa menularkan ke orang yang sedang sakit itu, tapi orang yang sakit bisa menularkan kita. Contoh mudahnya adalah saat ada keluarga terdekat aja, misal dia flu atau batuk, saat dia batuk pasti akan menularkan ke kita, sedangkan kita yang sehat tidak bisa menularkan kekebalan tubuh kita ke mereka yang sedang batuk, seperti itu. Mudahnya seperti itu. Jadi banyak orang yang semakin dekat
akan semakin banyak yang kena, menyebabkan rumah sakitnya penuh dan kewalahan serta banyak orang yang terkena virus corona itu terlantar karena rumah sakit kan sebenarnya belum ada obat untuk menangani virus ini, sehingga saat orang yang terkena virus ini dan dia tidak mematuhi peraturan itu akan menyebabkan lebih banyaknya orang lagi terkena, kemudian tidak ada fasilitas yang memadai, menyebabkan membludak orang yang lebih sakit. Makanya kan kita sebisa mungkin menjaga diri sendiri seperti itu. Ini sekian dari saya. Apa ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas? Apakah bisa sembuh saat terkena virus corona, Bu? Sembuh tidak sembuhnya itu tergantung diri kita sendiri ya, seperti itu. Karena virus corona itu tadi sudah saya sebutkan, dia tidak ada obatnya, belum ada seperti imunisasi atau vaksin khusus untuk virus ini. Jadi agar kita bisa sembuh atau tidak terkena itu, kalau misal ini kita amit-amitnya kena ya, itu kita harus menjaga daya tahan tubuh kita atau imunitas kita ini harus tetap fit atau kuat. Jadi kita bisa melawan virus itu, karena di rumah sakit pun saat kita diobati itu hanya mendapatkan oksigen, lalu vitamin, asupan makan yang bergizi seperti itu. Itu gunanya untuk apa? Untuk menunjang supaya daya tahan tubuh kita itu tetap fit, tetap bisa mampu melawan virus ini seperti itu, meskipun paru-parunya kita sudah rusak karena virus ini seperti itu. Jadi orang yang sudah terkena virus corona ini, dia memang memiliki kekebalan baru terhadap virus ini, tapi nanti setelah dia sembuh itu paru-parunya sudah tidak seperti orang yang sehat lagi seperti itu. Jadi sudah ada yang rusak di bagian organnya, kemudian dia akan lebih sensitif, mudah terkena virus yang lain. Jadi ada yang bilang kalau nanti setelah sembuh dari virus ini tidak akan terkena lagi, itu salah. Jadi tetap bisa ada kemungkinan saat sudah sembuh dari virus ini terkena lagi, karena itu tadi kita harus menjaga diri kita sendiri, menjaga kebersihan, menjaga pola makan, olahraga seperti itu untuk yang menghindari virus apapun termasuk virus ini. Jadi untuk sembuh bisa asal imunitasnya kita kuat seperti itu ya, tapi belum ada obat khususnya. Paham Bu? Ya. Ya seperti itu. Kemudian apa ada yang kurang jelas lagi? Satu lagi ya, Bu. Oh iya, apa? Kalau saya lihat di berita ada pasien yang tidak ada gejala, tapi positif, itu bagaimana? Oh iya, ya memang saya juga lihat berita seperti itu. Jadi untuk yang satu itu memang saat ini yang tadi saya sebutkan ini, gejala itu adalah gejala-gejala umum yang sudah ada di negara-negara lain. Itu gejalanya demam, batuk, dan sesak nafas. Dan di Indonesia pun orang yang biasanya terkena virus corona itu gejalanya juga seperti ini. Dan yang paling terutama itu adalah dia susah nafas. Sesak nafasnya tidak sekedar yang batuk biasa, tapi benar-benar dia langsung seketika sesak nafas, dan suhunya itu tidak seperti orang panas pada umumnya, tapi yang benar-benar tinggi seperti itu. Yang tadi pertanyaan Ibu adalah dia tidak ada gejala namun positif. Memang sekarang virus corona itu seperti lebih mengerikan karena dia menyerang siapapun tanpa ada gejala. Orang sehat pun dia bisa terkena, karena virus ini memang dia penyebarannya itu kan tidak hanya melalui hidung saja, tapi dia keseluruhan, dia bisa mengenai siapapun. Jadi memang ada orang yang sehat dan imunnya tadi kuat, ternyata dia terkena, bisa jadi. Maka dari itu kan kita ada social distancing adalah untuk mencegah hal itu terjadi. Jadi lebih baik jangan terlalu pede mengatakan kalau saya sehat dan saya kuat, saya imunnya, oh saya keluar juga nggak apa-apa. Jangan menantang seperti itu, karena kita belum tahu siapa yang orang akan temui di luar sana nanti. Terlihatnya dia sehat, ternyata dia pembawa virus corona. Jadi lebih baik di rumah, menjaga diri, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan agar tidak terkena virus ini. Karena virus ini seperti musuh tapi tidak terlihat dia ada di mana, seperti itu ya. Jadi memang siapa saja bisa positif virus ini. Jadi memang kita sendiri yang harus melindungi diri. Seperti itu ya Bu, paham? Nah, kalau sudah paham, kita akhiri penyuluhan virus corona pada hari ini. Semoga mendapatkan informasi dan ilmu yang lebih bermanfaat untuk kedepannya, bisa lebih berhati-hati, dan keluarga Bapak dan Ibu sekalian bisa baik-baik saja di rumah dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.